Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, pada semangat-semangat ya. Sudah siap untuk ikut pelajaran pada hari ini? Mantap banget semangatnya. Oke anak-anak, sebelum mulai kegiatan kita belajar kita pada hari ini, coba dicek dulu kalau mejanya, kalau misalnya masih ada sampahnya dibuang, dan silakan persiapkan alat tulisnya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, lanjut seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kira-kira hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ketua kelas? Sekretaris? Masuk semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masuk semua itu. Tapi sebelum itu Ibu akan mereview. Ibu akan bertanya materi kita minggu lalu. Apakah kalian masih ada yang ingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang bab berpuasa. Oke, Ibu akan bertanya pada kalian semua. Boleh nggak sih kita makan dan minum ketika kita berpuasa? Iya, betul, tidak boleh. Tapi kalau marah boleh nggak? Ibu kalau misalnya puasa nih, tiba-tiba ada yang bikin kesel. Ibu marah boleh tidak? Iya, betul, tidak boleh. Kenapa? Karena puasa sendiri pengertiannya adalah menahan diri dari lapar dan haus atau hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukumnya puasa di bulan Ramadan itu apa? Apakah kalian tahu? Iya, betul. Hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Ibu akan bertanya lagi, yang terakhir, orang yang mampu atau orang yang disebut bisa mengikuti puasa, orang seperti apa? Bagaimana, coba ada yang bisa menjelaskan? Iya, betul, yaitu orang yang sehat jasmani dan rohaninya tidak gila ya, pikirannya sehat, terus jasmaninya juga sehat, tidak sakit fisiknya. Iya, betul. Nah, maksud oke semuanya, ternyata kalian masih paham materi kita minggu lalu. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan materi kita minggu ini, yaitu tentang hijrah ke Madinah adalah suatu kisah yang membanggakan. Materi yang akan Ibu sampaikan, poin-poinnya yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW hijrah ke pada periode Madinah. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan sebab-sebab Rasulullah hijrah. Dan yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang kabar gembira dari kota Yasrib. Nah, Ibu mengharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini kalian mampu menunjukkan contoh perilaku meneladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Yang kedua, kalian mampu menerapkan sejarah perjuangan Muhammad SAW pada periode Madinah. Nah, yang ketiga, kalian mampu menunjukkan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Dan yang terakhir, Ibu mengharapkan kalian mampu atau bisa menjelaskan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi kita. SAW sangat sedih ketika menyaksikan kehidupan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari orang-orang kafir, yang semakin hari teror dan ancaman itu semakin bertubi-tubi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang pada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dalam situasi tersebut, anak-anak, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaumnya untuk berhijrah ke Madinah. Nah, jadi pada saat itu ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah mengalami hal-hal yang buruk dari orang kafir gitu. Karena Rasulullah sangat Allah sayangi, maka Allah memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW untuk hijrah atau pindah ke Madinah. Sebab-sebab dari Rasulullah hijrah. Nah, jadi anak-anak, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Jadi itu mulai makin intens orang-orang Quraisy untuk menyiksa kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Nah, berbagai syarat tuh mereka lakukan atau orang kafir Quraisy lakukan agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya, untuk menghalangi Rasulullah untuk terus berdakwah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi orang-orang terdekatnya, justru istrinya yaitu Siti Khadijah dan pamannya berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi pada saat itu pula ketika Rasulullah SAW diuji oleh kaum kafir Quraisy, dikasih teror, ancaman, dan siksaan lainnya, di situ pula Rasulullah diuji dengan meninggalnya atau ditinggalkannya oleh istri tercintanya yaitu Siti Khadijah dan pamannya. Nah, di tengah kesedihannya Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa, yaitu di Isra Miraj. Peristiwa itu terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengalami peristiwa Isra Miraj terlebih dahulu. Nah, tepatnya
yaitu pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Nah, pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW menerima perintah yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, setelah Isra Mi'raj mengabarkan peristiwa yang jalannya, kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembohongan, dan usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya terus digalakkan. Jadi setelah Nabi mengatakan bahwa Nabi telah Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa Nabi itu pembohong, dan mereka terus mengupayakan untuk pembunuhan dan menyiksa Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada saat itu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Sampai di sini apakah yang masih kurang paham? Alhamdulillah kurang paham. Kita lanjut ya pada materi selanjutnya. Berita gembira dari kota Yasrib. Nah, jadi awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yasrib dari kabilah Kharaj. Nah, yang berziarah ke Mekah. Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka tuh menyambut dengan baik ajakan dari Nabi Muhammad SAW dan menyatakan untuk masuk Islam. Mereka pula yang memberitakan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Jadi setelah 6 orang ini ketemu Rasulullah ketika mereka hendak berziarah ke Mekah. Nah, Rasulullah pun mengajak untuk mereka masuk Islam. Nah, setelah mereka pun menyambut dari ajakan Rasulullah itu dengan respon yang baik ya, dan mereka mengajak pula kepada masyarakat Yasrib yang lainnya untuk masuk Islam bersama mereka. Jadi pada tahun 621 Masehi datang lagi seorang muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai dari utusan kabilah Kharaj dan Aus untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, 6 orang tersebut juga masuk Islam dan melakukan pada saat itu melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Gimana anak-anak? Sampai sini paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kita lanjut ya pada materi. Pada tahun 622 Masehi datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah, dua sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Nah, perjanjian Aqabah 2 ini diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Nah, isi perjanjian itu sama dengan yang sebelumnya. Tetapi jumlah peserta yang memeluk agamanya Islam tuh semakin banyak. Jadi pada rencana Nabi Muhammad SAW hijrah itu didengar oleh orang kafir Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW pada malam itu pula. Nah, namun Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring tempat tidurnya. Nah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Thalib yang sedang tidur dan kecewa, tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu melihat kayaknya kalian mengantuk ya seperti mendengarkan dongeng, maka ibu akan menunjuk. Silakan Bayu, coba baca materi selanjutnya. Nah, dalam perjalanan ketika mereka hijrah, mereka itu sempat bersembunyi di sebuah gua, yaitu Gua Sur. Nah, selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 hari 3 malam itu mereka mengetahui bahwa situasi tenang, maka mereka pun melanjutkan lagi tuh perjalanannya untuk hijrah ke Madinah. Silakan Zakia untuk baca. Oke, nah jadi kan sebelumnya ketika mereka ingin membunuh atau menghalangi rencana Rasulullah pada saat itu di rumahnya, kan mereka gagal karena Rasulullah sudah mensiasati untuk Ali bin Abi Thalib menggantikan posisinya pada saat itu. Maka belum putus tuh untuk usaha mereka untuk membunuh Rasulullah SAW dengan cara mereka mengadakan sayembara untuk siapa saja yang dapat mampu membawa Rasulullah SAW itu baik dalam keadaan hidup atau mati. Nah, mereka akan memberikan hadiah besar dan jabatan yang tinggi untuk bagi mereka yang mampu melakukannya. Nah, namun pada suatu saat ketika Rasulullah dan rombongan itu istirahat di sebuah batu, mereka pun menyantap bekalnya terlihat pun oleh orang kafir Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy itu ingin mendekati untuk mencoba membunuh Rasulullah, tapi dengan atas izin Allah kembali, atas kuasanya Allah. Maka setiap kali rombongannya dari Suraqah bin Malik itu untuk mendekati rombongan Rasulullah, untanya itu selalu tersungkur, dan itu sebanyak 4 kali. Malik pun percaya bahwa itu adalah hal petanda buruk. Jadi setelah merasa bahwa itu bukan hal yang baik menurut pemahamannya, maka Malik mengurungkan niatnya untuk mendekati rombongan Rasulullah. Iya Agung, kayaknya Agung capek banget nih kayaknya. Coba Agung baca materi selanjutnya. Iya, ayo dong Agung baca. Oke, nah
Jadi selama perjalanan sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah itu singgah dulu di sebuah desa yang gak jauh dari selatan dari Madinah, yaitu Kuba. Di sana Rasulullah itu membangun sebuah masjid. Nah, Rasulullah pun sampai ke Madinah itu pada Rabiul Awal. Nah, jadi ketika Rasulullah datang ke sana kan Rasulullah sudah kalau misalnya sudah mengetahui beritanya, maka dari masyarakat Madinah itu sudah menunggunya, sudah menunggu Rasulullah di jalan yang akan dilaluinya. Udah lengkap tuh dengan regu-regu genderangnya, jadi sudah disambut sama masyarakat dari Madinah. Lanjut, dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuka program. Nah, program kerja dan melaksanakannya, yaitu yang pertama itu seperti membangun masjid tadi, yaitu ketika sebelum sampai ke kota Madinah. Yang kedua itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nah, langkah pertamanya itu yang tadi ya, membangun masjid. Nah, langkah berikutnya adalah mempersatukan saudara antara orang-orang muhajirin dan ansor. Dan yang ketiga itu perjanjian pada masyarakat Madinah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di antara para sahabat yang dipersaudarakan yaitu dari kaum muhajirin dan ansor. Di sini ada kaum muhajirin, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Bilal bin Rabah, ada Abdul Rahman bin Auf, dan seterusnya. Nah, dari kaum ansor itu ada Kharis bin Zubair, ada Itban bin Malik, terus ada Abu Ruwaihah, dan yang lainnya di bawahnya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, ibu yang akan bertanya ya. Ibu punya suatu permainan. Di sini ibu punya spidol. Di sini ibu punya spidol. Ibu akan memberikan spidol dari barisan paling ujung. Nanti akan di estafet bergilir, tapi sambil bernyanyi. Nah, bernyanyinya ibu ingin menyanyikan Balangku Ada 5. Nanti ketika spidol ini berhenti tepat di orang terakhir, tepat lagunya berhenti, maka orang itu akan menjawab pertanyaan dari ibu. Siap semuanya? Mulai ya. Oke, jawab pertanyaan dari ibu ya. Saat Nabi Muhammad bersembunyi di gua itu selama beberapa hari? 3 hari 3 malam, Bu. Ya, betul sekali. Ya, lanjut kembali ya. Jadi kesimpulannya, hijrah itu adalah berpindah. Ya, hijrah Rasulullah SAW itu artinya berpindah Rasulullah beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah dengan cara meneladani Rasulullah SAW. Jadi hijrah itu artinya berpindah. Nah, hijrah Rasulullah sendiri artinya berpindah. Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah, dan cara kita meneladaninya yaitu dengan memahami bagaimana beliau itu bisa menyatukan penduduk Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebaikan di mana seluruh kelompok itu tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Penyebab dari Nabi Muhammad SAW hijrah itu pertama karena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terus yang kedua karena diserang atau sering disiksanya oleh kaum kafir, maka terus yang semakin meningkat, dan yang terakhir itu karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Nah, muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang hijrah. Nah, sedangkan orang Ansyar itu adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Nah, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu di Madinah adalah yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum Ansyar. Dan yang ketiga apa? Iya, betul, yang ketiga itu karena membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nah, perjuangan Rasulullah SAW itu di Madinah dalam rangka mempersatukan umat Islam dengan maknanya adalah membuat perjanjian yang sangat monumental. Yang disebut apa? Disebut perjanjian apa? Iya, betul, disebut perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Nah, materi kita pada minggu ini, ibu mengharapkan kalian jangan hanya untuk belajar di sekolah saja, kalian juga membaca kembali atau mereview kembali materi kita pada hari ini, sehingga kalian mampu memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu akan memberikan tugas sebelum ibu menutup. Silahkan kalian buka buku halaman 171 sampai 175. Kalian isi soal-soal di situ, nanti kalian kumpulkan pada materi kita berikutnya, itu materi kita minggu depan. Cukup sekian dan terima kasih dari ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan atau yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.